Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya teman-teman? Sehat? Luar biasa. Oke, perkuliahan kita ini terlalu malam ya rasanya. Karena Bapak tadi pagi itu ada kegiatan sangat banyak. Apa Pak belum sedikit gak? Aduh, banyak sekali Mas. Pemilihan rektor sama salah satunya itu. Orang banjir tuh Pak? Enggak banjir. Sing saka Kudus ki ora tuh Pak? Enggak, Pak. Oke. Demak banjir gak Pak? Ini kita matkul hari ini mengenai nuzulul Quran, tapi kita pada malam ini akan sedikit berbeda mengenai penjelasannya, karena kita tidak menjelaskan secara tidak seperti biasanya, tapi kita menjelaskan dengan metode peta konsep. Apa sih itu peta konsep? Metode peta konsep sendiri itu menjelaskan sesuatu dari umum ke khusus. Dari umum nuzulul Quran terus ke khusus. Ada pengertiannya. Jauh sekali. Santai aja. Kuliah malam ini kita santai. Gak usah sepadang. Ya. Oke. Mengenai nuzulul Quran. Oh ya, sebelumnya ini mahasiswa ini banyak yang berangkat apa enggak ini? Enggak Pak. Aduh. Ya ada malam Sabtu kan Pak, ngapel. Oh, malam Sabtu. Malam weekend gini malam absen. Absen. Absen dulu Pak. Absensi ya. Oke, absensi. Bibi Los Santos berangkat. Hadir Bapak. Hadir, oke. Jepri Nicole Zaki. Hadir. Oke. Lion, Mas Lion hadir apa enggak? Hadir. Oh, hadir, oke. Mas Zaki Syawal hadir? Hadir. Hadir. Nusa Kambangan hadir? Hadir. Oke, siapa ini yang enggak hadir hari ini? Awas. Oh, Fawas. Kenapa itu enggak hadir? Terlalu malam katanya. Oh, capek terlalu malam. Oke, enggak apa-apa. Hari ini kita absen semua, full berangkat. Ayo rapat ya. Baik, langsung saja kembali mengenai konsep peta konsep ini. Saya akan menjelaskan mengenai nuzulul Quran. Yang pertama, penjelasan mengenai nuzulul Quran. Apa sih pengertian nuzulul Quran baik secara etimologi atau pendapat ulama. Terus yang kedua, tahapan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran itu sendiri. Yang ketiga, membahas tentang hikmah Al-Quran. Terus yang keempat itu asbabun nuzul Al-Quran. Mari kita breakdown bersama. Oke, nuzul Quran. Pengertiannya secara bahasa nuzul berarti turun. Kalian kan mahasiswa IAT udah tahu lah arti nuzul, nazalah ya kan? Udah pinter-pinter semua pasti. Lebih pinter daripada anak PBA. Oh, gak ada yang jawab, oke. Jelas kalau itu. Oke, nanti Mas dipertanggungjawabkan ya. Oke, untuk menurut ulama peristiwa apa nuzul Quran itu yaitu peristiwa turunnya wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Waktu terjadinya itu kapan sih nuzul Quran? Itu pada 17 Ramadan tahun ke-41 pada kehidupan Nabi, sekitar 610 Masehi. Saat itu Nabi itu berusia 40 tahun, sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hira. Ada peristiwa apa kira-kira saat itu yang sangat genting ketika Nabi menerima wahyu pertama? Mas Nusa bisa dijawab enggak? Didatengin malaikat Jibril. Didatengin malaikat Jibril, gimana itu datenginnya? Dipeluk. Belum tahu, Pak. Wah, belum tahu. Aduh, oke. Belum tahu, oke. Mas Zaki tahu nggak? Apa Pak? Apa peristiwa saat itu gimana terjadinya itu? 17 Ramadan ya? Heeh. Itu bukannya Bapak lahir ya? Bener. Nanti nilai A+ 4.0 buat Mas Zaki. Oke. Mas Lian Antoni mungkin bisa menjawab apa ada
tragedi apa yang sangat genting pada malam 17 Ramadan itu? Enggak tahu, Bapak. Oke, karena nggak tahu semuanya saya jadikan PR. Kalian cari. Kalian cari. Loh, biar malam weekendnya tuh produktif, bener. Nilai A untuk Mas Zaki Bahtiar. Bukannya Jepri Nicole ya, Pak? Jenenge jenggot, Pak. Oh, bapaknya itu jenggot. Oke, lanjut. Untuk tahapan turunnya Al-Quran, jadi turunnya Al-Quran itu tidak langsung blek jatuh ke dunia. Enggak kayak bom. Hah? Enggak kayak bom. Enggak. Gak kayak bom. Quran wibas ora bom ya. Turunnya Al-Quran itu dilakukan sekaligus tapi ada 3 tahapan. Dan masing-masing punya waktu atau masa. Yang pertama dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Tidak disebutkan tanggal pastinya, itu ya hanya Allah yang mengetahui. Terus yang kedua, tetapi para ulama sepakat bahwa Al-Quran itu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfud ke langit dunia, ke Baitul Izzah tadi. Wis ora usah takok bentuke Baitul Izzah piye, engko malah dadine bingung, engko malah tidak meyakini bahwasannya keberkahan itu ada. Oke. Kok sampai keberkahan, Pak? Ya, karena saya menyindir. Sini ada mahasiswa yang enggak percaya barokah. Siapa tuh, Pak? Enggak percaya berkah, Pak? Siapa, Pak? Habibi. Habibi kabur, dia enggak mandi. Oke, yang kedua itu diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi secara berangsur. Lewat siapa, Mas Nusa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Nah, tapi sebelum itu saya mau tanya, Nabi pertama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam apa Nabi Nuh? Nabi Adam. Oke, Nabi Adam. Kenapa kok Nabi Adam enggak Nabi Nuh? Soalnya udah diajarkan dari dulu. Oh, diajarkan dari dulu. Bohong, Pak, bohong. Loh, kok banyak temenmu yang ngomong bohong? Yang bener yang mana itu? Kompor. Wah, parah, Is. Lanjut. Jadi dari Baitul Izzah ke Nabi itu berangsur-angsur. Mulai wahyu pertama itu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gimana bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iku pembiro lagu 5 apa 6? Santai. Penting Iqra pertamanya ya kan. Nah, itu sekitar pada tahun 610 Masehi. Berakhir pada 632 yaitu tahun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli alaihi. Total durasi turunnya Al-Qur'an tadi itu sekitar 23 tahun. 13 tahun ada di periode Mekah, 10 tahun di periode Madinah. Kenapa sih kok di periode Mekah paling lama? Sedangkan di Madinah itu sedikit. Ada enggak yang tahu? Karena Nabi suka Mekah. Karena Nabi suka Mekah. Karena dilahirkan di Mekah. Karena dilahirkan di Mekah. Karena Ka'bah di Mekah. Karena Ka'bah di Mas. Ustadz Lian Antoni, kenapa kok 13 tahun di Mekah Ustadz Lian? Kok Ustadz? Oh iya Kang Sandri. 13 tahun di Mekah untuk dakwah, memperjuangkan kalimat tauhid. Yang 10 tahun kok di Madinah? Slow living. Enggak tahu, Bapak. Oh, enggak tahu. 13 tahun. Oke, PR lagi berarti. Biar produktif. Oke, lanjut. Loh, saya dosen. Oke. Selanjutnya, apa sih hikmah diturunkannya secara bertahap itu? Nomor 1, yang pertama, menguatkan hati Nabi selama 23 tahun dakwah. Karena dakwah itu tidak mudah. Banyak gangguan dari Quraisy, terutama pada masa di Mekah. Ada yang tahu peristiwa paling besar saat Nabi dakwah? Saat diganggu sama orang Quraisy, kafir Quraisy, ada yang tahu gak? Kira-kira apa? Yang di Taif. Apa itu yang di Taif? Nabi dilemparin batu ketika berdakwah. Batu terus apa lagi? Tai. Kotoran, nah sopan dikit, tai. Nabi jadi buronan. Hah? Nabi jadi buronan, itu cerita dari mana, Adik?
Kemarin gak masuk